Ustaz, iya. Di mana begini? Oh, dekat pergi. Ada. Iya, Ustaz. Iya, gaji. Iya. Oh, Siapa itu Ustaz? ada bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bro? Sehat nih semua. Saya doakan semua mudah-mudahan sehat walafiat. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bro, jadi hari ini saya berada di salah satu kafe untuk teman Ustadz dulu. Beliau ini Ustadz yang terkenal di kota Makassar. Pasti juga kita tahu ya. Tapi sebelum Ustadznya datang, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like and share sebanyak-banyaknya. Share ke otak, tante tak, nenek tak, datuk tak, kakek tak, nenek tak, semuanya. Bro, oke bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Alhamdulillah, sore hari ini saya sudah bertemu dengan salah satu dai kondangnya Makassar. Alhamdulillah, saya sudah berada bersama-sama beliau. Beliau panutan saya. Siapa beliau? Ustadz Zain Asfar Afandi. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, semangat selalu. Tambah Ini pertanyaan aku hindari. tambah ini saya lihat ini. Ustaz itu harus ilmu Ustaz. Oh begitu deh. Supaya umat itu bilang jadi pendakwah itu udah susah. Oh iya tahu betul. Kalau kurus kita bilang berarti Ustaz yang tidak boleh dibayar. Berarti Ustadz harus gemuk nih, harus kelihatan gemuk. Berarti saya juga kayaknya harus tambah lagi. Ustaz. Iya. Ustadz, tapi bagaimana dulu kehidupan tuh sebelum terjun di dunia ceramah ini? Sebenarnya Ustaz, saya mungkin kalau kita kan alhamdulillah karena mungkin besar di lingkungan agama toh. Ya bapak kan kiai besar. Saya pertama orang tua tidak ada garis keturunan ulama, tidak ada garis keturunan ustadz. Cuma pegawai biasa, ibu-ibu rumah tangga. Dari kakek juga cuma orang biasa. Kalau dikatakan sekolah tidak juga Ustaz, ikut ya masuk pesantren ya, pesantren kilat. Pesantren kilat nih, 3 hari, 3 hari. Cuma karena bapak memang dulu suka pergi ke luar daerah tugas kan, jadi saya lama diikut sama nenek. Nah, nenek lah itu yang kemudian ajari saya mau ke masjid, paling tidak peran nenek lah di situ yang buat saya seperti itu. Bukan berarti orang tua tidak, ya, betul, tapi nenek lah yang paling berperan karena orang tua sibuk daerah ditugaskan, bahkan sampai pensiun ke daerah, jadi nenek lah yang paling berperan sebenarnya untuk memberikan pemahaman agama. Sekalipun orang tua juga mendukung. Iya. Jadi artinya orang tua ke daerah setidaknya untuk pastilah untuk anaknya juga mencari rezeki. Biasa juga semacam dia bilang ikut ke daerah, tapi saya pikir kalau saya pergi nenek sendiri di rumah, lagi pula kalau saya juga pergi harus pindah sekolah lagi kan setengah mati lagi harus pindah sekolah. Padahal sebenarnya kalau kita pindah sekolah kan pasti banyak teman. Tapi saya pikirnya ribet lagi harus belum tentu kita pindah sekolah kita senang itu lingkungan sekolah. Betul. Jadi tetapnya stay di nenek. Semenjak meninggal saya mencoba dekat lagi dengan orang tua dan alhamdulillah Ustaz, sekalipun beliau saya punya nenek tidak ada dan memang lama sering berpisah dengan orang tua, berpisah dalam artian bisa tempat tinggal, tapi alhamdulillah sampai sekarang lancar seperti bagaimana layaknya anak dengan orang tua. Masa SMA kalau saya tidak salah ingat, barulah bergaul sama orang-orang dewasa. Ya, saya punya kebetulan nenek itu
meninggal kan pas kalau saya tidak salah kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Jadi sampai SMA itu selalu sama-sama beliau. Kalau pergi tarawih apa pergi ke masjid. Termasuk sholat 5 waktu apa Ustaz? Iya. Kan bapak kalau saya tidak salah sampai saya kuliah itu masih tugas daerah dan itu selalu ikut memang. Jadi di rumah itu tinggal saya berdua, saya dengan nenek. Kakak kan ikut sama orang tua. Oh, berarti kita memang ini akrab sekali, dekat sekali sama nenek. Ya, memang dari sejak kecil Ustaz. Makanya saya biasa disampaikan sama teman-teman dekat-dekat rumah itu, kok bisa kau jadi ustaz? Oh, saya kira ustaz kan tahu di mana saya tinggal zaman kecil dulu kan. Tahu. Mungkin istilahnya sekarang Texas of Makassar. Iya. Orang juga kaget kenapa di daerah begini bisa ada ustaz. Bisa tumbuh ustaz di situ. Tapi memang dari kecil saya diajari di masjid sehingga itu mungkin bikin selamat kita. Ya jadi kalau ada yang mengatakan lingkungan itu mempengaruhi, saya kira tidak juga Ustaz. Tidak juga. Jadi tergantung bagaimana kita beradaptasi. Karena kita ini buktinya ini. Betul sekali. Tumbuh besar di lingkungan ya Texas of Makassar. Tapi ya, alhamdulillah tumbuhnya jadi ustad. Bahkan sekarang jadi dai kondangnya Makassar. Alhamdulillah. Ya, terus Ustaz, tahun berapa Ki mulai ceramah? Saya ceramah, seingat saya kalau tidak salah 2010 Ustaz. 2010 akhir tahun 2010. Kurang lebih akhir tahun 2010 nih. Pertama kali ceramah pegang mic itu acara takziah. Justru takziah. Dulu langsung takziah nih. Teman saya itu teman remaja masjid dulu. Iya. Itu ada iparnya, keluarga iparnya itu meninggal. Jadi saya diundang takziah. Iya. Masih takziah ala remaja masjid zaman dulu. Iya. Alhamdulillah selesai ceramah semua orang sudah habis, sudah pulang. Jadi begitu ditutup. Terus saya masih ingat sekali tuh. Sampai temanku di bonceng saya di motor di bilang, bagus sekali ceramahmu. Kau bikin tidur semua orang. Terus ada daerah itu di Antang ke sana itu dekat kompleks baru kayak itu. Di Panipa kalau tidak salah. Di Panipa betul. Saya masih ingat dulu itu pokoknya hutan bambu kanan kiri itu saya masuk ke dalam. Saya juga kaget kok ada bisa di dalam sini kompleks. Iya. Oh di situ kita ceramah takziah pertama kali. Pulang di motor itu temanku yang panggil ceramai saya. Dia bilang kenapa begitu ceramah apa saya bilang mau di apa? Kita baru pertama kali. Iya betul. Justru awalnya kita ceramah ini takziah nih. Iya. Walaupun responnya jamaah itu tidur. Iya. Iya. Setelah itu lanjutlah Jumat. Jumat. Seingat saya Jumat itu kalau tidak salah semester 3 saya kuliah. Terus Ustaz, tahun berapa Ki langsung ikut audisi dai MNC? Sebenarnya itu Ustaz istilahnya orang dulu bilang undian itu coba untung-untungan. Oh. Apakah istilahnya itu orang bilang sekarang? Siapa lagi anunya teh? Mencoba keberuntungan. Nice. Enggak pikir-pikir bisa lulus itu Ustaz. Dieliminasi di berapa besarnya itu Ustaz? Seingat saya Ustaz di 10 besar, saya sampai di 9 ya. Yang pertama itu teman dari Pangkep yang duluan gugur. Oh di luar. Kebetulan beliau polisi dan dia syukur juga lulus karena izinnya sudah tidak bisa banyak kan. Iya betul. Jadi awalnya iseng-iseng ikut audisi dai MNC TV, akhirnya rezekinya di situ. Betul, undian apa istilahnya itu saya belum dapat ini. Iseng-iseng berhadiah gitu. Iya, iseng-iseng berhadiah. Betul. Tidak disengajai tapi ya mau di apa rezeki. Ya di situ rezeki. Jadi Bro Cu, tidak ada salahnya untuk kita selalu mencoba. Ya, siapa tahu di situ rezeki kita yang Allah berikan kepada kita. Kurang lebih begitu mungkin Ustaz. Kemudian Ustaz, bagi kita dulu sama bro-bro yang ada di rumah suka dukata ini selama ceramah. Dukata dulu deh.
Duka tadi udah menarik kiri. Kalau kita menurut saya kira-kira jadi penceramah lebih banyak suka atau duka? Iya, kalau saya sih masih 50-50 Ustaz, karena saya dengan kita kan di luar ceramah daripada saya. Jadi kita yang lebih ini. Sebenarnya seimbang itu. Menjadi pendakwah itu suka dengan duka itu seimbang. Seimbang ya. Dukanya itu pertama, kalau apalagi kita ini para pendakwah muda seperti ini, dukanya itu pertama masih banyak orang yang menganggap kita sebelah mata. Betul. Biru pak kok. Iya. Garam baru patong kau kan masih muda ceritanya itu belum banyak kau makan asam garam. Betul. Ya makanya Ustaz, jujur pribadi saya lebih meletakkan diri saya sebagai mubalik daripada Ustaz. Ya, iya. Mubalik itu kan cuma penyampai. Sementara Ustaz itu kan guru. Sehingga ada kewajiban untuk membuat orang berubah. Betul. Kalau mubalik kau mau dengar atau tidak. Ini jelas saya sampaikan. Betul. Jadi dukanya itu paling besar itu bahwa banyak orang menganggap kita sebelah mata, apalagi dengan zaman seperti sekarang ini, Ustaz nih siapa mau. Kan paling orang bilang begitu, penceramah aja apa. Beda kalau dengan artis apa dan sebagainya. Pejabat dan lain-lain sebagainya. Kita ini Ustaz ya, bahkan terkadang Ustaz datang ditaruh di belakang dulu. Nah ini jauh Ustaz. Iya. Semua acara resmi pembacaan doa diletakkan di mana? Di terakhir. Lalu terakhir. Sebelum penutup. Nasihat pernikahan. Terakhir. Paling lama menunggu. Paling lama menunggu. Ceramah. Paling cepat ceramah. Itu pun kalau tidak bunyi pipiring ya. Kalau Pak Andre? Kalau Pak Andre itu kau. Pokoknya Andre saja terus. Jadi itu dukanya Ustaz. Itu duka sekali tuh Ustaz. Kalau kita artinya jadi penceramah muda seperti ini, tapi kan tetap bahwa tidak ada kebaikan itu yang tidak ada derita di awalnya. Betul. Semua kenikmatan diawali dari derita. Iya. Kalau mau merasakan nikmatnya kopi kan harus pahit rasanya. Iya betul. Tapi tidak akan bisa kita rasakan nikmatnya kalau tidak rasakan pahitnya. Pahitnya. Makanya saya tidak ngopi Ustaz. Karena tidak mau rasakan pahitnya. Jadi Ustaz, mau tanya gini soal ini seberapa penting itu amplop untuk Ustaz? Ini begitu. Bantah-bantah lagi nih pertanyaan. Baru bicara tadi dukanya sudah namanya. Iya. Begini. Sensitif gini Ustaz, tapi bagus sekali Ustaz, supaya menurut saya ini tayangan ini bisa sampai ke orang banyak. Iya. Pertama tadi Ustaz, kalau ditanya bahwa apakah pendakwah itu tidak butuh amplop, saya sudah bisa pastikan kalau ada pendakwah jawabannya tidak, orang munafik. Kecuali pendakwahnya malaikat. Iya. Kalau masih manusia. Makanya tadi saya bilang ada kalanya Ustadz yang harus ikhlas, ada kalanya jamaah yang harus harus mengerti pengembangan agama kan. Maksud saya ada kalanya Ustadz itu mungkin mengikhlaskan, tidak perlu dikasih. Ya perlu dikasih. Tapi ada kalanya harus kita juga yang kasih sebagai jamaah kan. Betul. Memberikan kepada Ustadz. Itu Ustadz pertanyaan pertama kali yang datang waktu interview audisi dai. Oh, jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaannya. Kita di interview, dia bilang, bagaimana pendapatmu menurutmu tentang Ustaz yang pasang tarif? Pasang tarif, iya. Atau menerima amplop dari habis ceramah. Jadi saya bilang begini sama Dewan Juri waktu itu, kan Ustaz juga. Iya. Dia bilang begini Ustaz, kalau ternyata yang buat acara itu orang mampu, banyak uangnya, kegiatannya mewah, banyak yang dia keluarkan untuk demi acaranya itu. Kalau dia kasih kita seadanya, jujur hati saya tidak terima. Ini bentuk pelecehan karena orang mampu, tapi kok kasih sedikit. Betul. Tapi kalau memang betul-betul dia tidak mampu, jangankan mau saya tolak, jangankan dia mau kasih, dia kasih saya saja, saya tidak mau terima. Tidak mau terima, betul. Kalau memang betul-betul tidak mampu. Kalau memang betul-betul tidak mampu. Tapi kalau dibuat seolah-olah tidak mampu,
Ini yang kita maksud tadi pelecehan nih. Seandainya tidak berdosa dan doakan orang bang. Bagus kan didoakan gitu bang lalu terus. Iya. Dan masih banyak sekarang begitu. Masih banyak. Iya. Bayangkan biasa bertingkat rumahnya, pejabat tinggi, pensiunnya tidak usah lah, acaranya mewah, bagusnya apa, tendanya, dekorasinya apa, penceramah cuma dikasih 50.000, 100.000, uang menyanyi dan 3 jam, artis kau panggil berapa ratus juta kau kasih. Seke. Iya. Maksud saya, kan kau panggil usah supaya baraka, supaya turun berkah, caramu lancar. Kau satu keluarga bisa masuk surga. Iya. Mau masuk surga berapa sih mau nakasihkan? Kalau ada dekin di dalam. Iya. Saya usah sekarang itu orang apa yang merasuki TikTok. Jadi begitu nih Sasni. Bukan dibilang juga tidak penting. Ya, kita butuh Ustaz. Tapi bukan itu menjadi tujuan utama. Bukan itu menjadi tujuan. Ya, makanya juga Ustaz Tabi tidak bermaksud menggurui. Jadi teman-teman para pendakwah, kita Ustaz kita ada baiknya tidak menjadikan dakwah itu sebagai penghasilan utama. Kita carilah yang lain-lain. Pun kalau misalnya belum ada, cobalah cari kegiatan samping. Sekarang kan bisa orang kerja online. Iya. Kan betul, cari betul. untung dari situ. Betul. Tidak mesti harus berharap dari dakwah itu. Walaupun kita hidup di dakwah. Kita ingin Bisa dari channel YouTube Ustaz. Iya. Lakukan itu satu luar biasa ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subbreaker broco. Jangan lupa subscribe. Oh iya broco. Channel YouTube saya juga nih. Ini cuma dia bagi-bagi. Jadi jangan juga lupa subbreaker kita, subscribe ke channelnya Ustadz Zain Official. Nanti kita cantumkan di bawah bro, banyak ceramah-ceramahnya beliau di sana yang bermanfaat untuk kita seluruhnya. Terus Ustadz Tabe, ada yang tadi kan duka-dukanya nih, sukanya dulu Ustadz. Sukanya apa ya? Sukanya pertama, kalau kita mungkin kemana-mana Ustaz, ada kemudahan. Ada kemudahan, betul itu betul. Tapi bukan karena dikenal orang banyak, ya apalah istilahnya, bukan populer, tapi orang tahu lah kita. Karena mungkin biasa kita tampil di tengah umat banyak. Tapi dibalik kepopuleran itu, keterkenalan itu ada juga tidak baiknya. Karena kenapa? Tidak bisa kita berbuat salah. Coba kalau datang kita pakai juga begitu, baru tiba-tiba lama berhenti mobil kayak di depan pelabuhan. Apa demikian itu? Padahal turunnya kita kalau belanja di minimarket. Ini orang salah prediksi. Ustaz kan kalau kena pancoba, kena gosip, susah hilang. Bawa terus. Iya betul. Mantungin anu. Betul. Iya. Padahal sebenarnya masih lebih banyak kebaikan. Sukanya itu Ustaz, banyak orang yang paham. Apalagi kalau saya itu orang lebih banyak kenal bukan namaku, songkokku. Itu yang tinggi songkok nah. Kalau kemana ke ceramah Ustaz, kalau aku pakai ini songkokku aman negara. Iya aman negara. Kalau kayak pergi kemana ada salah di belanja Ustaz, saya dibayar kaki. Iya. Lagi songkok kaki. Ini lagi gorak kan. Kespinya kita songkot lah supaya gorak tuh. Jadi Ustaz, Nabi. Penutup mungkin Ustaz siapa tahu ada pesan-pesan untuk bro-brocu yang ada di rumah, bagaimana kita kasih motivasi agar bisa semangat lagi berhijrah atau lain-lainnya Ustaz. Tabe. Iya, Tabe. Apa? Brocu ya? Brocu. Panggilanku sama subscribe. Bukan di Brody Studio. Salatnya bro. Iya, Tabe para brocu. Khususnya para teman-teman, saya sebutnya saja dai-dai milenial, bahwa harus kita pahami dakwah itu tugas yang sangat mulia, sehingga jangan hinakan diri kita dengan hal-hal yang menyangkut masalah duniawi, kita campur baurkan dengan dakwah yang merupakan tugas ukhrawi.
Jadi pesan sekali lagi untuk para teman-teman dai, begitu keluar rumah menyampaikan dakwah kepada umat, pasang dengan baik-baik niat, ikhlas karena Allah. Insya Allah yang masalah-masalah lain itu yang kita bahas tadi akan ikut dengan sendirinya. Akan ikut dengan sendiri. Insya Allah tidak mungkin Allah itu biarkan kita sendiri kalau kita tolong agama Allah. Saya kira paham semua para dai, insyaallah yang suruhku, bisa drama kita tolong agamanya Allah, Allah yang tolong. Allah yang tolong kita. Dai milenial juga harus punya ciri, jangan saya selalu katakan jangan suka menjiplak. Ya. Maksud saya menjiplak dalam artian kan masing-masing punya karakter. Ustadz punya karakter. Setiap saya dengarkan ceramah-ceramah Ustadz, baik itu lewat video atau secara langsung, ada karakter sendiri. Entah itu konten-konten dakwah. Termasuk cara berpenampilan sekalipun mungkin sekarang orang jubah itu sudah bermiliar, tapi Ustadz punya ciri sendiri. Walaupun semua yang pakai jubah songko ala Ustadz, saya lihat balik belakang, saya bisa tahu yang mana Ustadz Sinca, yang mana Ustadz ini, yang mana Ustadz ini. Jadi harus punya ciri khas sendiri. Jangan menjiplak, kecuali memang yang dijiplak itu ridho, setuju silakan. Betul. Tapi ada baiknya kalau apa istilahnya mempatabi orang. Karena mau tidak mau jangan sampai kita menjiplak seseorang kemudian ada perbuatan yang tidak baik akhirnya nanti dikira kita. Betul. Jadi lebih bagusnya kalau memang mau kita balik menjiplak ya bilang-bilang kita dulu. Atau paling tidak janganlah 100%. Betul. 100%. Harus ada sedikit beda supaya kita tidak terkurung dalam istilahnya dalam karakternya orang. Harus lepas. Kayak Ustaz kan banyak video-video di channel ini banyak saya lihat ceramahnya Ustaz. Ya memang lepas, beginilah gaya atas. Beginilah saya. Saya kan cerita agak pakai baju kaos. Padahal saya sampaikan saya sama santriku itu, kalau saya ceramah sholat ya lalu pakai baju kaos. Cuman beliau tidak bisa saya tersehat. Inilah Muhammad Irsad Abdullah dengan segala santai-santainya. Jadi begitu Ustaz. Saya terima kasih banyak ini Ustaz kehadiran kedatangan di sini untuk mensupport bro-bro yang ada di rumah semua. Jadi Ustaz, saya minta juga doa Ustaz, mudah-mudahan kontenku ini bisa berjalan terus istiqomah, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Semangat terus. Oke bro.